Oke. Halo Sar, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Sehat Sar? Alhamdulillah sehat Kak. Kakak gimana Alhamdulillah. Kak? Alhamdulillah ya lumayan di rumah aja. Sama di rumah. Uh, Oke Sar, uh, Oke Kak. kita hari ini masuk lagi di dialektika, yang mana hari ini kita coba masuk ke dalam isu yang dekat dengan kamu. Sebenarnya ini isu juga apa kamu yang menawarkan juga isu yang dekat dengan realitas sehari-hari sih, sebenarnya mungkin nggak cuma kamu doang ya yang merasakan, mengalami, tapi juga mungkin pelajar-pelajar lainnya. Jadi wording kali ini kita terkait dengan menjadikan tadarus setiap pagi sebagai misi untuk visi religius sekolah menengah negeri ya. Jadi di sini ada aktivitas rutin yaitu tadarus yang itu dilakukan secara rutin oleh sekolah dan harus dilakukan oleh pelajar dalam rangka untuk mewujudkan itu ya, visi religius sekolah menengah negeri. Betul. Oke, kita masuk sebenarnya sesuai dengan biasanya ya, pembahasan sistematikanya. Jadi pertama mungkin saya mau coba nanya ke kamu dulu, latar belakangnya, maksudnya secara real ya, permasalahan yang kamu juga rasakan, lalu kemudian nanti kita coba ngedefinisiin ya beberapa term-term yang kita anggap penting, lalu kemudian nanti kita masuk ke argumen, baik itu pro, kita lalu kemudian juga masuk ke kontranya ya, terhadap emosi pada. Oke, Sar, mungkin kalau dari latar belakangnya gimana, Sar? Kalau dari latar belakangnya kenapa persoalan ini penting untuk dibahas adalah pertama sih karena saya kira ini masif ya. Walaupun sebenarnya saya punya ide untuk membahas mosi atau topik ini adalah karena apa namanya saya yang mengeluh gitu atau saya dan teman-teman saya mengeluh karena ada kebijakan ini dari sekolah. Tapi saya rasa nggak cuma sekolah saya aja yang nerapin kebijakan ini gitu Kak. Itu yang pertama. Jadi mengenai kuantitas saya kira sudah masif untuk ini diterapkan gitu. Yang kedua adalah um, ada gini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan religius sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil untuk misalnya mengarahkan siswa kepada visi religius itu tidak ada deviasi gitu. Nah, um, menurut kacamata saya ini tuh bukan sepenuhnya mengarahkan kita kepada religiusitas gitu. Nah, nantinya mungkin kita kenapa saya bilang gitu, saya punya dasar yang kuat. Kita mungkin nanti bahas definisi mengenai religius sih kayak. Oke, berarti emang ini udah jadi semacam realitas jamak ya? Ya, dan takutnya masyarakat menganggap hal yang religius itulah yang seperti ini gitu. Jadi kayak ada pakem yang tidak bisa ditolak bahwa inilah religius gitu. Walaupun sebenarnya masih debatable kan. Nah, which is yang pentingnya kita bicarakan di sini gitu secara substansi sih sebenarnya, secara substansi tadarus itu sendiri. Oke, jadi ini tuh tadarus, ini setiap hari apa aja, Sar? Setiap hari? Setiap hari Senin sampai Jumat. Ini dalam konteks pandemi juga? Oh ya, sebelum sebelum pandemi sebenarnya memang sudah dilakukan rutin. Setelah pandemi satu semester berhenti dan semester ini dilanjutin lagi Full, jadi full ya setiap hari ya? Senin sampai Jumat. Dan itu biasanya bacanya berapa lama? 15 sampai 20 menit gitu ya? 15 sampai 20 menit. Dan fokus di baca Arabnya doang berarti ya? 100% baca Arabnya doang Kak, nggak ada Oke. Inggris, nggak ada terjemahannya. Oke, berarti kita coba sekarang masuk ke definisi ya. Berarti latar belakangnya kayak gitu ya. Jadi ada semacam keresahan. Ada semacam Sebenarnya ini keresahan. berangkat dari sebenarnya ini berangkat dari keresahan saya Kak. Keresahan, oke. Keresahan ya. Mempertanyakan kira-kira maksudnya ini itu seharusnya seperti apa. Oke. Kita masuk ke definisinya ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita perlu coba kita samakan dulu ya saat persepsinya ya. Pertama mungkin ada visi dan misi. Terus yang kedua kita coba mendefinisikan sekolah negeri sebagai suatu konsep ya. Lalu kemudian kita coba masuk ke tadarusnya ya. Sebenarnya tadarus yang secara real ada di lapangan itu kayak gimana? Sama satu Ya kan? lagi kalau boleh religius mungkin Kak. Oh iya, sorry benar. Sama satu lagi religius benar. Oke. Iya. Oke, Sar. Kalau misalnya kamu ngelihatnya mencoba mendefinisikan visi ya, kita masuk ke visi.
Oke, Itu kayak visi. gimana? Jadi pandangan atau prediksi masa depan mengenai suatu kondisi apa ya, suatu kondisi masyarakat yang ideal mungkin kan. Masyarakat ini nanti tergantung konteksnya visi siapa ya, tergantung subjeknya siapa. Kalau misalnya visi sekolah berarti masyarakat yang dimaksud adalah warga sekolah gitu, atau pelajar dan guru sekolah gitu. Jadi penglihatan masa depan mengenai um, suatu masyarakat yang ideal. Hmm. Kalau menurut saya gitu, Kak. Kalau menurut Kakak gimana? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita mau narik dari bahasa Inggris itu kan dia vision ya. Jadi emang ada semacam abstraksi suatu ini tuh pandangan yang ini belum belum wujudnya belum ada sekarang. Tapi memang saya sepakat yang tadi kamu bilang itu. Dia biasanya tuh letaknya ada di akhir. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya bisa dilihat dari dua perspektif ya. Akhirnya dari sekolah, walaupun sekolah kan sebenarnya ya dia jangka panjang ya, jadi nggak ada akhirnya. Tapi mungkin kalau misalnya dilihat dari siswanya, ya berarti selama 3 tahun berarti ada semacam goal. Nah biasanya dia dilekatkan dengan kata-kata sifat. Mungkin salah satunya adalah religius, Oh, oke. kritis, berakhlak, dan lain sebagainya macamnya ya. Nah itu sisa. Nah biasanya nih saya masuk langsung, nah bukan implementasi ya, metode atau cara untuk mencapai agar visi itu tercapai itu kita sebut sebagai misi. Nah mungkin dalam konteks ini ya salah itu sebenarnya bisa kita masukkan. Ya salah satunya untuk akhirnya mewujudkan masyarakat yang tadi religius yang dimaksud dengan di dalam visi sekolah itu, ya salah satunya adalah mengadakan tadarus setiap pagi. Jadi mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin kamu ada tambahan terkait dengan visi. Itu sih saya rasa itu aja. Cukup ya. Iya. Sekarang kalau misalnya kita mencoba mengartikan sekolah dan negeri ya, nah itu kamu gimana ngelihatnya? Menurut saya sekolah negeri, pertama sekolah dulu mungkin ya. Sekolah adalah kalau menurut saya melihat sekolah adalah tempat formal untuk pelajar melakukan pengembangan diri kan. Karena saya bilang pengembangan diri karena di sini kalau spesifik misalnya pengembangan ilmu, enggak juga ada pengembangan karakter juga di situ. Jadi saya rasa the whole goal-nya adalah pengembangan diri. Itu untuk sekolahnya. Kalau sekolah negeri mungkin adalah sekolah yang dimiliki dan dibiayai oleh pemerintah. Oke. Oke. Dan biasanya kalau misalnya negeri itu memang dia secara kurikulum itu dari Kementerian Pendidikan, secara Ya, pengawasan, secara kepegawaian, terus juga sistem penilaian dan sebagainya macam biasanya itu udah ada langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, emang kalau misalnya terkait dengan sekolah, jadi emang kalau misalnya mau saya coba detailin, sebenarnya emang sekolah itu tempat yang sangat kompleks ya. Mungkin tadi bahasa kamu pengembangan diri. Tapi emang kita bisa juga memecah ini itu jadi berbagai macam lagi elemen-elemennya. Misalnya dari interaksi antara guru dengan siswa, maka di situ sebenarnya ada transfer ilmu pengetahuan, juga ada transfer nilai, dan lain sebagainya macamnya ya. Mungkin juga ada transfer teladan. Juga mungkin kalau misalnya kita lihat dalam interaksi antara teman dengan teman, berarti di situ juga ada fungsi interaksi sosial. Bagaimana memahami, bersikap empati, bagaimana cara yes, berkomunikasi. Mungkin kalau misalnya dulu kan kamu juga OSIS ya, bagaimana caranya berorganisasi. Mungkin itu jadi ya, juga masuk di situ. Terus juga bisa kita lihat dalam konteks kacamata kita sebagai masyarakat yang masuk ke dalam sebuah sistem. Karena kan sekolah dia punya sistem hukum kan. Dia punya sistem hukum dan di situ kita tuh sebenarnya sedang berlatih bagaimana hidup berorganisasi sih. Jadi bagaimana akhirnya kita bersikap disiplin. Jadi kita ketika ada suatu aturan yang disepakati, maka disitulah kita akhirnya harus mengikuti. Nah sebenarnya memang kompleks ya. Nah itu sih mungkin kalau kita coba detailin kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya Sar ya paling ya. betul betul betul. Dan kita sebenarnya kalau berbicara berorganisasi, tapi ini yang saya rasa kurang dari persekolahan ya. Kita tidak akan membicarakan soal itu, tapi kalau boleh opini singkat saya, ketika tadi saya setuju sekali bahwa sekolah itu adalah kita tempat belajar menjadi bagian dari satu organisasi gitu kan. Tapi benar tadi bahwa fakta di mana kita harus mengikuti hukum yang berlaku di sekolah, tapi sebagai bagian dari organisasi sebenarnya kita kan juga butuh penyaluran opini kan. Kita bisa Exactly. menyalurkan opini kepada
pemangku kebijakan gitu, yang which is Betul. sebenarnya mau kita bicarakan di sini, ini ada kebijakan tadarus pagi, kita bicarakan, sebenarnya nanti yang saya harapkan adalah bisa saya sampaikan ke mungkin kepala sekolah begitu, tapi ini harus apa namanya baik cara beropininya gitu. Yang Oke. kita harapkan, output yang kita harapkan dari perbincangan ini sih sebenarnya. Oke. Oke. Oke, terus kita coba masuk ke religius ya. Iya. Gimana, kamu mau coba duluan untuk? Iya, boleh. Saya tadi udah research sebentar sih Kak. Jadi religius itu secara etimologi ya. Secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin religio, yang akar katanya itu religare. Artinya religare ini mengikat. Jadi kalau saya bisa artikan, maksudnya adalah suatu kewajiban-kewajiban yang berfungsi untuk mengikatkan atau mengukuhkan diri seseorang dengan Tuhan, sesama manusia atau alam sekitar, Kak. Jadi fungsi mengikat sebenarnya, mengikat manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam sekitar. Itu kalau secara etimologinya sih. Oke, ada tambahan lagi? Itu aja sih, Kak. Oke. Nah, emang kalau misalnya kita coba membumikan ya istilah terkait dengan religius ini dalam konteks sekolah ya, sekolah memasukkan itu sebagai kata religius. Memang sebenarnya ini tuh sebuah konsep yang memang cukup abstrak ya, dan ini sangat bisa dimultiinterpretasikan. Nah, ini sebenarnya nanti kita bisa masuk, dan biasanya sebenarnya isu mosi ini itu sebenarnya perdebatan yang paling kuatnya itu di situ, Sar. Ada perbedaan definisi sebenarnya terkait dengan religiusnya itu harus seperti apa. Oke. Malah sebenarnya ada religius dalam pengertian yaitu secara formal tuh yang maksudnya fokusnya adalah di kegiatan-kegiatan teknis ibadahnya. Ya, itu mungkin tadi kalau kamu istilahkan pengikatan itu ya, pengikatan, tapi ini lebih banyak di aspek tadi ya. Tadi mungkin salah satunya mungkin ya ini tadi, mungkin berapa banyak surat yang dibaca dalam satu hari, berapa kali hatam. Nah, mungkin tapi ada Nanti mungkin pendekatan. kita akan mengkaitkan hal-hal itu dengan apakah sudah sesuai dengan definisi yang ini yang sebenarnya gitu ya. Iya, bisa. Nah, itu pandangan awal tuh ada yang kayak gitu ya. Jadi maksudnya, tapi sebenarnya ada juga yang memang lebih ke gini juga sih. Mungkin kalau secara umum, kalau tadi masih yang hampir sama kayak formal ya. Jadi ya itulah sebenarnya bentuk manifestasi dari religius, yaitu kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya apa namanya, no matter kenapa atau misalnya substansinya seperti apa. Nah, jadi emang balik, jadi emang kalau formal tuh dia kayak gitu, Sar. Nah, sementara ada yang kedua nih, dia pemahamannya terkait dengan religius itu diarahkan ke substansi secara nilai. Jadi sebenarnya gini, fokusnya adalah dalam setiap perintah-perintah itu tuh dia fokus ini tuh punya substansi apa yang ingin dibawa. Nah, biasanya itu pertarungannya itu terkait dengan substansial dan simbolik ya di situ. Jadi misalnya kayak pernah mungkin kita dengerin isu-isu terkait dengan menjadikan negara Islam sebagai dasar negara. Nah, itu salah satu isu yang perdebatannya paling masuk itu adalah terkait dengan ini tuh kita mau menerapkan Islam simbolik atau substansial gitu. Apakah akhirnya misalnya kayak nilai-nilai keadilan. Nah, apakah akhirnya kita harus kayak semacam memakai simbol-simbol tadi itu, karena kan itu nilai universal dan itu nggak bertentangan dengan Islam. Nah, sebenarnya mungkin di situ sih. Nanti mungkin juga akhirnya jadi ini kayak jadi semacam deadlock antara yang pro dan yang kontra sih kalau saya lihat. Jadi antara apakah ini memang mengarahkan kita kepada yang substansial ajaran agama Islam atau ya ajaran secara simbolik. Iya, benar. Secara formal ya. Jadi kayak fokusnya di mungkin kalau tadi ya mungkin banyak-banyak baca Al-Qur'an. Nah, itu memang dia mungkin lebih fokusnya itu di sisi banyaknya itu di sisi formalnya itu. Oke. Ya kan, sebenarnya bisa nanti mungkin bisa kita masuk ke dalam argumen yang lebih lanjut ya, Sarya. Tapi saya maksudnya juga minta sama kamu nanti kita sama-sama di sini kita coba secara objektif kita melihat dua-duanya. Adapun nanti ada kesimpulannya nanti kita serahkan kita dan mungkin teman-teman semua juga untuk menilainya. Itu ya, Sarya. Oke, betul Kak.
Oke, nah mungkin sekarang kita masuk ke pro ya. Jadi kalau pro di sini kan yang pro terhadap pengadaan tadarus itu sebagai misi dari visi dari usaha untuk mewujudkan visi religius di SMA. Mungkin ya, bukan mungkin, tapi biasanya memang ada beberapa argumen sih. Kalau misalnya kita coba lihat ya, satu itu sebenarnya paling gampangnya adalah membaca Al-Quran secara rutin atau tilawah ya. Itu merupakan wujud konkret dari religius ya, itulah salah satu bentuk manifestasi paling jelas. Orang disebut religius ya baca Quran, Yes. regardless dia baca terjemahannya atau enggak. Oh ya, tadi mungkin kita tadi sedikit ya terkait dengan tadarus, sorry tadi kita agak kelewatan terkait dengan definisi tadarus. Berarti kan tadarus yang di sini kan baca bahasa Arabnya doang tanpa terjemahan, tanpa tafsir, tanpa tadabur kan. Jadi tanpa adanya masuk pemahaman di situ kan. Gitu kan ya? Betul ya. Oke, jadi kalau argumen pertama kayak gitu. Dan ini sebenarnya banyak ya Al-Quran dan hadisnya ya. Mungkin nggak perlu saya sebutkan ya. Maksudnya banyak perintah-perintah Allah itu memang secara letterless, secara literal itu memang bacalah Al-Quran. Kayak gitu, bacalah Al-Quran memang atau misalnya hadis. Dan kita bisa ngelihat ya, maksudnya begitu banyak misalnya imam-imam dan juga maksudnya hadis-hadis yang menggambarkan seperti itu. Misalnya kayak setiap bacaan Al-Quran satu hurufnya mengandung pahala. Jadi ya itu adalah salah satu wujud konkret dari religius dalam beragama karena menjalankan sesuai dengan kan benar apa yang diperintahkan oleh ada kan memang secara realnya ya perintahnya. Nah itu gimana? Ya, ini kayaknya saya nambahin dulu sih Kak dari argumen yang pro gitu ya. Karena ketika seseorang itu percaya bahwa inilah yang diperintahkan oleh Tuhan begitu dengan membaca Al-Quran secara rutin. Gimana? Ya, ketika mungkin seseorang itu percaya bahwa inilah yang diamanahkan oleh Tuhan gitu, membaca Al-Quran secara rutin. Oleh Allah. Juga, yes. Ini spesifik agama Islam. Oh iya benar. Allah karena mungkin berdasarkan argumen tadi ada perintah Al-Quran yang spesifik menyatakan bacalah gitu. Jadi mungkin ada yang memahami itu secara literal dan poin saya adalah ketika seseorang telah percaya bahwa apa yang dilakukan itu memang adalah perintah dari Tuhan dan apalagi dilakukan tadarus ini mungkin dengan lantunan yang indah begitu ya, itu akan somehow membawa ketenangan hati Kak. Saya merasakan itu. Saya merasakan itu ketika saya percaya bahwa inilah perintah Allah, apalagi dilengkapi dengan mengkontemplasikan terjemahannya ya. Dan tetapi minimal untuk membaca Al-Quran saja, ketika saya percaya bahwa inilah jalan, inilah apa yang diperintahkan oleh Allah, ketenangan hati akan dapat. Nah, nanti ketenangan hati inilah yang menjadi alat untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan apa yang ditujukan oleh religiusitas ini kan. Jadi nilai religiusitas itu bisa tercapai karena baca contoh belajar misalnya. Jadi kita misalnya terbebani belajar tugas dan segala macamnya. Ketika kita itu kan kita nggak tenang berarti kerjaan tugas segala macam terbebani kan. Artinya relaksasi bisa kita dapatkan dari tadarus Al-Quran itu ketika kita percaya bahwa inilah yang diperintahkan oleh Allah, kita membaca itu dengan sungguh-sungguh. Lantas setelah membaca itu kita mendapat ketenangan hati. Ketenangan hati ini mungkin kalau tadi diminta contohnya dalam belajar misalnya akan lebih konsentrasi, lebih fokus terhadap apa yang harus dipecahkan gitu sih Kak. Mungkin ya kalau menurut saya tambahannya gitu. Jadi ada hubungan nih antara fokus belajar sama ketenangan hati yang diciptakan oleh baca Quran. Apakah akhirnya orang-orang yang nggak baca Quran akhirnya jadi nggak fokus belajarnya atau gimana? Nah itu nggak bisa dibilang gitu sih Kak. Artinya yang saya ingin katakan adalah mendapatkan ketenangan hati itu kan artinya kita melakukan kegiatan apapun bisa lebih tenang dan ketenangan itu akhirnya yang kita bisa jadikan sebagai perlawanan terhadap beban yang kita miliki. Oke.
Berarti ini udah masuk argumen 2 ya. Sebenarnya emang bener ada tambahannya sih, Sar. Jadi emang seenggak-enggaknya ya dalam konteks ini kita baca surat atau misalnya baca Arab gitu ya. Walaupun ini sebenarnya belum tentu secara mutlak langsung menghasilkan ya, yaitu terkait dengan mengingat Allah biasanya, Sar. Jadi refleks ya harusnya, maksudnya refleks. Tapi ini lagi-lagi dari saya bilang bukan akibat mutlak ya. Jadi akhirnya secara otomatis maka akan mengingat Allah. Tetapi seenggak-enggaknya ketika dihadapkan dengan exposure terhadap Al-Qur'annya sendiri secara fisik, lalu kemudian diekspos dengan bahasa Arab dan juga mungkin lantunan baca itu, jadi seenggaknya itu jadi mengingat Allah. Nah, ini yang dalam konteks pengingat terhadap Allah inilah yang akhirnya juga bisa menjadi benteng terhadap tadi yang mungkin kalau kamu bahasain ya perilaku konkret dari religius tadi. Misalnya kayak contoh mungkin kejujuran, terus juga maksiat. Nah, ini mungkin bisa jadi mungkin ya, maksudnya mungkin bisa jadi salah satu implikasi yang dihasilkan dari tadi membaca Quran tapi kita fokusnya di Arab doang. Jadi itu sisa paling ya tambahan saya. Nah, mungkin kalau argumen yang ketiga, jadi kalau satu tadi kan bahwa membaca Al-Quran secara per se itu merupakan memang udah wujud konkret religius, yaitu yang memang biasanya di, di, dicontohkan oleh sahabat dan lain dan ulama-ulama lainnya. Dan yang kedua, biasanya dan tadi ya, membaca Al-Quran mendapatkan ketenangan hati dan juga pengingat terhadap Allah. Walaupun kita juga perlu pertanyakan secara kausal verbannya, hubungan sebab akibatnya itu. Nah, sama yang ketiga, ini terkait dengan ini, pembiasaan. Ini sebenarnya salah satu metode pendidikan. Dan kalau misalnya kamu ingat, Sar, kan ada tuh salah satu isu terakhir di mana di Padang itu kan juga mewajibkan untuk menggunakan jilbab ya. Ya. Nah, memang kan salah satu argumen yang akhirnya ditanggapi oleh menteri-menteri itu kan ya dengan segala macam. Cuma saya mau fokusnya gini. Secara argumen kan kalau dari salah satunya ya, di samping itu tuh kalau gubernurnya memang berpendapat itu merupakan nilai agama itu dan khususnya Islam, yaitu salah satu nilai yang paling kuat di Padang. Cuma memang ada salah satu juga argumen lainnya itu terkait dengan metode terkait dengan pembiasaan itu tuh metode yang memang udah lumrah sebenarnya digunakan dalam sistem pendidikan ya, pembiasaan. Kalau kamu ingat bisa karena biasa. Nah, sebenarnya pembiasaan inilah nanti yang akan menjadi proses pembentukan diri ya. Jadi dia juga jadi senang terekspos dengan Al-Quran, terus seenggaknya kalau tadi kita masukkan terkait dengan ingat itu, nanti mungkin lama-lama ya akhirnya dia juga jadi akhirnya baca terjemahannya juga gitu. Secara otomatis mungkin bisa kayak gitu. Yang akhirnya nanti dia terhindar juga dari aktivitas yang tidak berfaedah. Dibandingkan kita mungkin ya, jadi dibandingkan daripada kelamaan dialektikanya, ini nggak dilaku-lakuin nih. Ya udah kita biasain aja pemaksaan, apalagi mungkin sekolah juga punya sistem kan, sistem pemaksaan itu. Ya, dalam salah satunya adalah yang institusi tersebut anggap memang itu perlu dipaksa adalah tadarus pagi. Ada konsekuensinya nggak sih kalau misalnya kamu nggak ikut tadarus pagi? Biasanya dicatat ya? Iya. Oh itu ini sih apa namanya? Ini kan baru implementasi 1 minggu ya. Jadi masih pada tertib. Nanti mungkin saya akan ini lagi apa namanya? Tanyakan lebih jauh lagi konsekuensinya kalau nggak ikut. Oh, tapi biasanya apa? Ditulis terus atau diingetin atau dimarahin atau gimana? Biasanya ditegur. Kalau kita selama sekolah offline ada yang apa namanya misalnya tidak membawa atau membaca Al-Quran ya ditegur sih. Kalau waktu zaman saya SMP ada juga aturan kayak gini, dapat poin. Poin itu nanti kayak kolek apa ya? Poin itu kalau kita udah sampai 100 poin itu legalnya harus dikeluarkan dari sekolah gitu. Jadi poin oh gitu poin. Ya? Iya. Oh oke. Kamu nggak ini kan nggak sampai dikeluarin dari sekolah? Saya kan bawa Al-Quran terus kok. Oh iya. Iya. Oke, kita masuk ke argumen kontra ya saat. Nah, kalau dari argumen kontra kamu melihatnya bagaimana secara sistematis ya argumen?
Jadi sebenarnya semua argumen-argumen pro itu yang tadi kakak sampaikan adalah kita sebenarnya em, bisa menjawab atau membantah itu ya kalau kita punya kesepakatan mengenai nilai-nilai universal yang apa ya, substansi universalnya dari tadarus ini. Kayak misalnya em, poin pertama tadi dari tim pro yang mengatakan wujud konkret religius lah yang seperti ini gitu. Orang membaca Al-Quran tadarus secara rutin ya seperti inilah wujud konkret orang yang religius gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sebagai tim atau tim lagi apa ya, sebagai posisi kontra gitu atau orang yang menentang kebijakan tadarus pagi ini adalah um, pandangan seperti itu adalah normatif, Kak, bukan universal. Ketika kita membicarakan universal, maka kita harus menyambungkan output yang dihasilkan oleh tadarus ini apakah sesuai dengan visi religiusitas yang ingin dicapai, kan gitu. Nah, mungkin saya nanti akan sebagai kontra akan fokus kepada apakah pelaksanaan tadarus pagi ini emang efektif untuk mengarahkan siswa ya, khususnya siswa sekolah menengah negeri untuk mendapatkan nilai-nilai religius tersebut. Saya sebenarnya setuju saja kalau misalnya ini kan pembiasaan pagi ya, dari Senin sampai Jumat itu adalah dinamakan kegiatannya adalah pembiasaan pagi karena di dalamnya termasuk peribadatan pagi untuk yang non muslim juga. Jadi kegiatannya bukan tadarus pagi sebenarnya, tapi ya untuk karena kan kita mayoritas muslim tadarus pagi gitu. Nah, yang sebenarnya ingin saya garis bawahi adalah kita tidak menganggap religius ini sebagai apa ya, hal yang lebih luas lagi dibandingkan ritual-ritual seperti tadarus dan lain sebagainya, Kak. Jadi kalau kita sebenarnya mengacu pada definisi aslinya yang mana religius ini adalah keterikatan antara manusia, Tuhan sesama manusia dengan alam sekitar, itu sebenarnya sesimpel belajar untuk menghargai pendapat orang lain itu adalah juga hal yang religius. Jadi saya pikir ini ada penyempitan makna, Kak. Ada penyempitan makna mengenai apa itu religius. Jadi karena religius ini dipandang sebagai hal-hal yang hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, yang itu akhirnya menyempitkan makna religius dan tindakan-tindakannya atau input-input yang diberikan ya yang seperti ini, yang halnya ritual begitu. Itu sih yang pertama. Terus kemudian juga mengenai pahala. Nah, jadi saya nggak setujunya di sini bahwa satu aturan itu kan diturunkan pasti ada asbabun nuzul ya kalau nggak salah. Ada terminologi itu kan. Jadi ada alasan mengapa diciptakannya satu kebijakan begitu ya. Dan kalau kita misalnya mengacu pada kata ibadah saja, ibadah itu sebenarnya perbuatan atau bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh agama. Jadi sebenarnya kalaupun kita berbuat baik kepada sesama atau menghargai pendapat orang lain atau belajar secara gigih, itu juga merupakan bentuk dari ibadah gitu, sudah merupakan bentuk dari ibadah. Nah, di sini seperti ada pakem-pakem yang diciptakan yang sebenarnya sudah mengalami deviasi dari tujuan aslinya gitu. Apalagi tadarus ya. Kalau misalnya kita berbicara tadarus yang aslinya, mungkin kegiatannya mencakup terjemahan atau tafsir atau tadabbur gitu ya, merenungkan isi yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Tapi ketika kita tadarus Al-Quran ini hanya membaca Arabnya saja, menurut saya ini jauh dari mengarahkan sifat-sifat yang belum religius menjadi religius gitu. Karena begini, ketika seseorang ingin dapat mengimplementasikan nilai-nilai religius, maka yang pertama apa? Harus tahu dulu rules-nya bagaimana. Harus tahu dulu syarat-syarat untuk menjadi religius itu apa sih? Dan harus tahu juga definisi religius itu apa. Nah kan gitu. Nah kalau yang dibaca adalah Arabnya aja, kita nggak ngerti maknanya sama sekali kan. Apa yang seharusnya menjadi tujuan dari tadarus itu akhirnya nggak tercapai, Kak. Karena kita nggak ngerti sama sekali dan output yang diharapkan nggak akan ini sih, nggak akan nyampe gitu ke kita. Terus juga tentang itu sih tadi yang saya bicarakan ya. Kalau kita percaya nanti akan
mendatangkan ketenangan hati dan lain sebagainya bisa bisa membantu kita dalam hal-hal lain gitu. Tapi yang kita harus pendapatkan terlebih dahulu sebelum kita menuju ke arah situ sebenarnya adalah kenapa kita percaya bahwa tadarus atau kegiatan semacam itu adalah perintah Allah. Maksudnya apakah hal yang demikian adalah sesuai dengan nilai-nilai religius yang diinginkan dapat dicapai gitu. Jadi kepercayaan itu kan nggak bisa buta, pasti datang dari satu alasan. Alasannya itulah yang harus kuat menurut saya. Kalau kita percaya aja tanpa alasan yang kuat, maka saya rasa tidak akan berkembang sih negara ini, Kak. Bangsanya maksudnya. Oke. Gitu. Dan mungkin yang terakhir pembiasaan ya. Pembiasaan dibandingkan hal lain ini sebenarnya saya masih kurang ngerti kalau hal lainnya dialektika kita dapat menambah wawasan akan lebih luas itu gimana Kak maksudnya? Ada yang Iya. Iya juga sih. Iya. Ya emang kalau misalnya perbandingannya sama itu, emang iya sih. Oke, saya mau coba nambahin, mungkin nambah ya elaborasi tambahan dari yang kamu sampaikan ya. Jadi kan emang gini ya, kalau misalnya kita tuh ngomongin sekolah itu kan punya, ini hampir sama kayak pabrik roti ya. Pabrik roti ini punya tujuan mau menghasilkan roti kualitas apa, lalu kemudian dia pilihlah metode yang tepat untuk akhirnya punya nanti itu output rotinya itu yang sesuai dengan memang yang dia bayangkan. Sebenarnya isunya dari awal itu gini dulu, ini itu kita mendefinisikan output religius ini seperti apa. Apakah religius ini hanya lebih difokuskan di kuantitas tadi ya, mungkin kalau dalam konteks tadarus ini ya berapa banyak, berapa kali, berapa hatam, berapa banyak surat yang dibaca. Nah, mungkin nanti akhirnya jadi implikasinya jadi ya sama metodenya, ya udah kan outputnya tadi. Tapi sementara kalau misalnya yang kita inginkan secara substansial, kita akhirnya bertanya lagi kan, apakah memang itu religius yang ideal itu hanya seperti itu? Apakah, nah ketika akhirnya sudah kita mendapatkan definisi religius yang ideal dan substantif ini, maka pasti akhirnya kita mencocokkan kan, apakah akhirnya si tadarus ini itu mengarahkan atau secara efektif dia bisa mengarahkan ke tujuan itu. Nah mungkin kalau saya mau coba pecahnya ya, itu jadi dua sih. Sebenarnya ada isu religius yang dia itu berkaitan dengan sosial non pendidikan ya. Ada juga isu religius yang dia itu berkaitan sama pendidikan. Nah, memang kalau saya ngelihatnya, misalnya isu-isu sosial yang relevan dengan religiusitas ya. Misalnya kita lihat misalnya seks bebas, narkoba, tawuran. Ya, nggak secara langsung dia punya kaitan langsung dengan karir ya. Nah, kita kan langsung bertanya kan, apakah obat agar orang itu misalnya kita harapkan tidak berbuat demikian, itu adalah dengan tadarus. Itu kan pertanyaannya seperti itu. Maka ya akhirnya masuk argumen tandingan yang tadi kamu buat. Loh, ya paling make sense adalah ketika ini itu kita itu ngomongin transfer pemikiran, transfer nilai, maka ya harus tahu ini tuh artinya apa, bagaimana cara menafsirkannya. Misalnya nih, saya ngomong ke kamu nih, saya nyuruh kamu jangan bohong. Terus saya bilang, lah kazab, misalnya gitu. Misalnya kamu nggak ngerti, kan nggak ada gunanya kan. Yes. Nah itu sebenarnya kan kayak gitu. Tapi kan justru yang kita intikan, bentar kita paham dulu intinya tuh apa. Jangan suka berbohong. Ini kan karena bahasanya juga kita memahami. Nanti mungkin kita akhirnya bisa mendalami lebih lanjut bohong ini tuh kenapa jadi persoalan. Itu isu sosial yang relevan dengan religius. Nah, mungkin ada juga isu pendidikan, karir. Mungkin relevan dengan religiusitas. Misalnya kalau mungkin saya juga pernah dengar waktu itu kamu sempat terkait dengan contek ya, contek. Lalu kemudian terkait dengan kejujuran. Mungkin nanti kalau misalnya kamu arahnya ke hukum itu di bidangnya keadilan. Mungkin kalau dalam bidang ekonomi itu semangat bagaimana menyelesaikan isu kemiskinan, keadilan sosial itu kan juga sebenarnya isu-isu yang relevan dan itu cerminan juga bisa kita lihat dari nilai-nilai agama. Islam mengajarkan itu. Sekarang pertanyaannya adalah gitu tadi. Kayak ini loh, kayak orang
gini, misalnya ya, saya suruh kamu baca koran. Saya menyuruh kamu untuk mengetahui suatu informasi yang ada di misalnya ya di negeri Rusia. Tapi saya ngasih referensi ke kamu adalah pokoknya kamu baca koran Rusia. Kamu nggak bisa nggak bisa bahasa Rusia. Pokoknya ya udah lakukan 15 sampai 20 menit kamu baca koran bahasa Rusia. Nah, pertanyaan apakah akhirnya kamu akan mendapatkan informasi kok? Informasi itu kan adanya kesamaan dia tuh punya pengetahuan terhadap bahasa itu dulu. Ya walaupun ini nanti ya kalau gitu belajar bahasa Arab dong. Itu sebenarnya udah topik lain. Karena kan dalam konteks sekarang kita nggak bisa apakah akhirnya Betul, mewajibkan semua orang bahasa Arab. Kan nggak terlalu ada urgensi sebenarnya. betul. Nah sebenarnya emang dua itu sih saya lihat juga sebagai tambahannya sih saat. Ya, jadi saya juga mau disclaimer nih, kadang nanti saya menyampaikan poin-poin kontra yang benar-benar apa ya dalam tanda kutip menusuk gitu ya, menusuk kegiatan tadarus ini. Sebenarnya kita tidak mempermasalahkan tadarusnya, tapi metode tadarus yang seperti itu yang kita permasalahkan. Karena nanti bahaya juga ya kalau misalnya teman-teman yang nonton menganggap saya anti tadarus gitu, karena saya merasa agama itu tercermin dari nilai-nilai yang kita implementasikan. Jadi kalau kita belajar agama tanpa tahu apa yang disampaikan itu menurut saya tidak, what's the point gitu. Poinnya apa dari kita belajar agama gitu. Sebenarnya Sar, kalau misalnya kita lihat secara bahasa ya, tadarus itu tuh dari kata darosa yadrusu. Sebenarnya kalau misalnya kamu dengar madrasah ya, terus beda dari kata itu tuh. Madrasah berarti kan tempat. Tempat apa nih? Nah, sebenarnya artinya itu mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, mengambil pelajaran. Nah, mungkin kalau misal iya, kalau yang kita lihat sebenarnya itu bukan tadarus, Sar. Oke. Itu mungkin lebih ke tilawah kali ya. Tilawah, betul. Tilawah, apa? Saya baru tahu itu. Tilawah. Iya. Iya, membaca tilawah, ikro. Walaupun ikro juga mungkin dia di dalamnya terdapat ini ya. Nah, mungkin di sini tuh lebih ke tilawah sih, Sar. Nah, kalau misalnya tadarus nanti ada pengertiannya di situ. Jadi kalau misalnya kita mau lihat lebih yang komprehensif, sebenarnya tadarus itu ya dia masuk tuh aspek terjemah udah pasti, aspek tafsir itu udah pasti, perbandingan bagaimana para imam itu menafsirkan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu tadabur, merefleksikan. Sebenarnya sih gitu sih. Nah, sebenarnya mungkin ada yang terakhir bisa terkait dengan metode Jadi gini, kalau misalnya kita lihat ini tuh konteksnya sekolah negeri, tadi kan ada isu pemaksaannya. Nah, sebenarnya gini, pemaksaan ini itu sebenarnya juga menjadi sebuah hal yang problematis ya. Ketika ini itu kita sudah coba untuk diskusikan dalam konteks kita melihat secara substansi itu misalnya bermasalah. Nah, pemaksaan itu kan dia sebuah upaya sebenarnya untuk memotong kehendak bebas kan. Ada upaya di situ. Nah, persoalannya gini, berarti kalau misalnya kita dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang itu tidak baik, nah ini kan jadi soal. Mungkin kalau tadi kamu juga sebelum diskusi kan tadi kamu juga mungkin sudah bilang ya, nanti akan ada kayak semacam norma, mungkin secara tidak sadar bahwa akhirnya kita lebih banyak memfokuskan tadi ya, hal-hal tersebut itu sebagai tujuannya. Kalau tadi kamu mungkin bahasanya ibadah sebagai tujuan, tapi sebenarnya ibadah itu kalimat yang kita juga harus hati-hati yang menggunakan. Soalnya ibadah itu sebenarnya kan kalau secara bahasa kan menghamba. Ya memang itu juga bisa kita kategorikan sebagai bentuk tujuan sih saat yang kalau mungkin kan tadi kamu kan lebih mengidentifikasinya kan tilawahnya ini jadi tujuan, itu yang jadi soal kan. Padahal sebenarnya exactly. Padahal sebenarnya harusnya si Todol tadi ya, mungkin seharusnya tuh penelaahannya, pengkajiannya itu menjadi sebagai sebuah cara agar apa tujuannya tadi, karakteristik religius yang substansial itu yang justru harusnya lebih yang muncul. Nah, ketika ini dipaksakan dalam sebuah sistem, nah ini tuh jadi kayak nanti punya kesamaan cara berpikir seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya kan jadi soal ya.
Nah, itu sih. Betul, betul. Sebenarnya yang dikhawatirkan adalah apalagi yang concern saya adalah nanti gimana kalau misalnya sebagian besar anak-anak SMA di Indonesia menganggap itulah hal yang religius gitu. Itulah hal yang harus kita lakukan kalau kita mau jadi insan yang religius. Artinya Iya. setelah kita bahas tadi implikasi-implikasinya, ini nggak akan sesuai dengan misalnya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ke depan gitu kan. Jadi itulah yang menurut saya penting untuk dibicarakan dan diberikan pengertian kepada orang yang meregulasi ini gitu. Oke. Iya sih, Sar. Sepakat. Ya gitu paling ya. Apa? Iya. Berarti tadi kita udah semua ya, kita coba tadi ngeliat latar belakangnya, terus masuk ke definisi, argumen pro sama kontra. Ya begitu. Silakan menilainya ya. Silakan teman-teman dan juga mungkin Aksara dan juga mungkin saya pribadi ya, kita coba menilai kira-kira dari sini mana pijakan yang kira-kira perlu kita ambil. Di sini kita tidak lagi-lagi berusaha untuk, mungkin kalau misalnya nanti ada semacam kesan kita kayak ini sebenarnya sebuah usaha ya. Kita bukan berusaha untuk so tahu atau misalnya berusaha untuk membangkang, tetapi dalam suatu diskursus itu kita perlu membuka alternatif-alternatif dan kita berharap maksudnya alternatif ini juga bisa diterima, bukan kita memaksa akhirnya ini diaplikasikan, tetapi ayo diskusi bersama kira-kira mana yang sebaiknya, mana yang sebaiknya kita fokuskan. Ya mungkin kalau kalimat terakhir yang boleh saya ucapkan adalah beragama jangan berdasarkan pada perasaan tapi pada rasio. Gitu sih, Kak. Oke. Nice. Itu Sar, paling Sar. Oke, buat malam ini ada tambahan? Itu aja, Kak. Oke, gitu aja Sar ya. Oke Sar. Makasih Sar. Sampai ketemu lagi Sar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.